Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang amal-amal yang disyirikkan oleh kelompok Wahabi padahal tidak syirik. Amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disyirikkan oleh Wahabi yang pertama adalah bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Bertawassul kepada orang yang sudah meninggal ini oleh Wahabi itu dituduh sebagai kesyirikan. Kemudian juga berdoa di kuburan orang soleh ini oleh Wahabi juga dituduh sebagai perbuatan syirik. Orang yang bertawassul atau berdoa di samping kuburan orang soleh maka disebut musyrik. Bahkan Wahabi ini punya julukan tersendiri untuk orang yang bertawassul atau untuk orang yang berdoa di dekat kuburan. Kata mereka orang yang seperti ini adalah kuburiyun. Arti kuburiyun maksudnya adalah penyembah kubur. Na'udzubillah dari pemikiran sesat Wahabi. Jawaban kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika bertawassul dengan orang yang soleh dan berdoa di samping kuburan orang yang soleh itu dianggap syirik, dianggap musyrik, berarti para sahabat itu musyrik. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu juga bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Sahabat Nabi juga berdoa di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal atau bertawassul di samping kuburan orang yang soleh itu tidak masalah, bukan syirik karena para sahabat melakukannya. Di antara penjelasan bahwa para sahabat Rasulullah itu bertawassul dengan orang yang sudah meninggal bisa kita lihat di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadrah karya Al-Imam At-Tabari. Di dalam kitab ini dijelaskan begini bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah itu mengirim tentara kepada sebuah kota yang bernama Madain. Madain ini sebuah kota yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Persia. Nah, pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sedangkan panglima tentaranya adalah sahabat Khalid bin Walid. Kemudian ketika sampai di pinggir sungai Dajlah, para sahabat yang dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak bisa menyeberang karena pada waktu itu tidak ada kapal. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian berdoa seperti ini. Ya bahar, wahai lautan, innaka tajri bi amrillah. Sesungguhnya engkau mengalir karena perintah Allah. Fabi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barokah kemuliaan Nabi Muhammad, atau maka kami bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi adli Umar, dan bertawassul dengan keadilan Umar khalifati Rasulullah, yaitu khalifahnya Rasulullah, illa khallaitana wal ubur, biarkan kami lewat di atasmu. Fa'abbaral jais bi khaylihi wa jamalihi ilal madain walam tabtalla hawafiruha. Maka kemudian tentara umat Islam ini menyeberang di atas sungai dengan kudanya, dengan untanya hingga sampai ke kota Madain, dan kuku kuda ini tidak basah. Dalam penjelasan ini bahwa Sayyidina Khalid bin Walid dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Berarti bertawassul dengan orang yang sudah meninggal itu tidak apa-apa karena dilakukan oleh sahabat Rasulullah, yaitu generasi salaf. Kalau memang kita mengaku sebagai salafi, mestinya mengikuti perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ternyata juga ada sahabat Rasulullah yang berdoa di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Uqbah. Disebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma karya Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama ahli hadis. Di dalam kitab ini ada penjelasan begini. Uqbah bin Amir As-Sahabi, tentang biografi sahabat Uqbah bin Amir As-Sahabi. Wa huwa kanal barid ila Umar bin Khattab. Sahabat Uqbah bin Amir ini adalah tukang epos yang menyampaikan pesan, menyampaikan berita kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi fathi Dimsyik
dengan dibukanya Damaskus, dengan dikuasainya Damaskus oleh umat Islam. Wa wasal Madinah fi sab'ati ayyam. Sahabat Uqbah bin Amir berangkat dari Syam sampai ke Madinah itu selama 7 hari. Tetapi waraja minha ila Syam fi yaumaini wa nisaf. Tapi kemudian ketika pulang dari Madinah ke Syam itu cuma 2 hari setengah. Kenapa bisa demikian? Bidu'aihi inda qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah doa Uqbah bin Amir di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasyaffu'ihi bihi, dan sebab sahabat Uqbah bin Amir meminta pertolongan dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi taqribi tariqihi, agar perjalanannya itu didekatkan. Maka berdoa di samping kuburan itu bukan syirik, bahkan itu sudah dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Dan ketika berdoa di kuburan Rasulullah atau berdoa di kuburan orang soleh, maka bisa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat dikabulkan, cepat diijabah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Kemudian mengenai sahabat Rasulullah yang bertawassul di makam Rasulullah itu juga terdapat dalam kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis seperti ini. Warawa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Soleh, dari riwayat Abi Soleh, an Malik Ad-Dari, dari Malik Ad-Dari, wa kana khazina Umar, dan Malik Ad-Dari ini adalah khazinnya Sayyidina Umar. Qala Malik Ad-Dari berkata, asoban kohtun, umat atau rakyat itu pernah ditimpa pacaklik fi zamani Umar, di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Faja'a rajulun, lalu datanglah seseorang laki-laki ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian laki-laki tadi itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaskili ummatik, minta hujanlah untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya umatmu telah binasa. Fa'atar fil manam, lalu Nabi datang kepada laki-laki tadi itu di dalam tidurnya. Faqila lahu i'ti Umar, kemudian dikatakan kepada laki-laki ini, i'ti Umar, datanglah kepada Umar. Dalam riwayat lain bahwa laki-laki yang datang ke kuburan Nabi ini namanya adalah sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Jadi dari sini sudah kita pahami, sudah kita ketahui bersama bahwa sahabat Rasulullah itu bertawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Bahkan sahabat Rasulullah ini juga mendatangi kuburan Rasulullah dan bertawassul di sana. Kalau misalnya bertawassul di kuburan, berdoa di kuburan itu dianggap musyrik, dianggap kuburiyun, maka sahabat Nabi musyrik. Kemudian yang perlu difahami oleh kelompok Salafi yang sebenarnya Wahabi, bahwa bertawassul itu bukan menyembah. Orang yang bertawassul dengan orang soleh atau berdoa di kuburan itu bukan berarti mereka menyembah orang, bukan berarti menyembah kuburan. Kalau menyembah kuburan, siapapun sepakat bahwa itu tidak boleh, bahkan bisa menyebabkan kepada keluar dari Islam atau murtad. Itu kalau menyembah kuburan, menuhankan kuburan, menuhankan orang yang soleh. Sedangkan bertawassul itu kan bukan menyembah. Bertawassul itu adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan, agar diijabah doanya. Dan ini barokah kemuliaan Nabi Muhammad misalnya, atau barokah amal soleh orang soleh yang sudah meninggal itu. Kalau orang bertawassul itu kemudian disamakan dengan menyembah, dituduh sebagai penyembah kubur, dituduh sebagai kuburiyun, dituduh sebagai musyrik. Betapa banyaknya umat Islam yang kalian Wahabi
itu dimusyrikkan, dikafirkan, bahkan sejak generasi sahabat Rasulullah, tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Karena kalau kita baca dalam kitab para ulama, itu banyak yang menjelaskan tawassul kepada orang yang sudah meninggal, berdoa di samping kuburan orang soleh boleh saja, bahkan doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.